Radi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana serta sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Abdul Pasren, Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada tahun 2019 lalu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Setelah beberapa jam berada di Bareskrim, laporan tim kuasa hukum serta pihak keluarga terpidana akhirnya diterima polisi setelah sebelumnya ada beberapa bukti yang dianggap belum lengkap dan segera dilengkapi. Betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT, sehingga para terpidana yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Pak RT bernama Abdul Pasren kini hangat dibicarakan. Sebenarnya apa peran dari Abdul Pasren dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam? Ya pemirsa, pada saat pembunuhan Vina dan Eki tanggal 27 Agustus 2016 lalu, Abdul Pasren memberikan kesaksian bahwa 5 dari 9 pelaku yaitu Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi ini tidak tidur di rumahnya. Lalu lanjut pemirsa, Abdul Pasren ini juga mengaku pernah didatangi oleh keluarga terpidana dan diminta membebaskan para terpidana. Sementara, para terpidana mengaku menginap di rumah Abdul Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016. Lalu saat pembunuhan terjadi, para terpidana mengaku tidak pernah berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Keluarga terpidana dan warga marah. Ini mengakibatkan Abdul Pasren dan anaknya Kahfi diusir dari kampung Saladara, Cirebon. Lalu pada tahun 2024 saat kasus Vina Eki kembali mencuat, keberadaan Abdul Pasren dan anaknya pun tidak diketahui. Perwakilan keluarga terpidana melaporkan dugaan saksi palsu Pasren ke Komnas HAM. Mereka menyebut Abdul Pasren berbohong tentang Ibu Aminah. Kakak Supriyanto terpidana kasus Vina dan Eki bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren. Lalu selanjutnya, mereka juga memaparkan bahwa Abdul Pasren ini berbohong dengan mengatakan keluarga terpidana mengiming-imingi uang dan didampingi oleh pengacara. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polda Jawa Barat juga buka suara terkait ketidakhadiran pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena ada agenda lain. Namun Polda berjanji akan hadir di sidang pra-peradilan lanjutan. Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkapkan alasan ketidakhadiran tim hukum saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat berhalangan hadir karena ada agenda lain. Namun Polda Jawa Barat berkomitmen akan hadir dalam sidang pra-peradilan yang telah dijadwalkan ulang pada 1 Juli mendatang. Polda Jawa Barat telah menerima jadwal sidang pra-peradilan perdana atau pertama yaitu pada tanggal 24 Juni 2024. Namun dikarenakan
ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang pra-peradilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, Selasa siang mendatangi gedung Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Kedatangannya untuk meminta Hadi Cahyanto menegur Polda Jawa Barat yang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy pada Senin kemarin. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus yang menjerat Peggy Setiawan agar kasus ini dibuka secara transparan dan jelas. Tim Liputan iNews melaporkan.